Oke. Oke ya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Bapak menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok. Sebentar, kita dari kelompok berapa ya? Gak tahu deh. Mau nggak ngerti aku. Gak tahu. Sebut aja. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Bapak menyaksikan video ini. Kami dari kelompok belajar program studi bisnis model yang terdiri dari saya sendiri, Putus Senda Kurniawan Putra, dan dua teman saya, Mas Naufal Maulana Akbar dan Akwino Kafnitono Cahyono, akan mempresentasikan ide bisnis kami tentang bisnis travel. Ya, pada PPT kali ini kami akan menjelaskan latar belakang, deskripsi bisnis, identifikasi usaha, value proposition canvas, analisis internal dan eksternal, strategi bisnis kelanjutan, identifikasi risiko dan kesimpulan. Oke. Latar belakang dari ide bisnis ini berupa ide bisnis yang berupa jasa yang ditawarkan dan disajikan dalam bentuk website dan aplikasi. Sumber ide ini lahir dari pengalaman pribadi saya dan keluarga, di mana saya sudah beberapa tahun bergerak dalam bisnis ini, bergerak di sektor pariwisata dan menawarkan jasa bagi para konsumen kami. Dalam menjalankan bisnis ini, kami seringkali mendapat keinginan dari konsumen untuk mendapatkan akomodasi yang tepat. Dan tidak hanya itu saja, mereka juga belum menemukan travel agent yang secara customized dapat memilih destinasi hingga akomodasi yang tepat bagi mereka. Karena kebanyakan travel agent di Bali secara langsung menawarkan paket wisata tanpa ada sistem customized. Dan banyak dari konsumen yang kurang setuju dengan sistem package tersebut. Maka dari itu, nilai inovasi yang saya buat dan yang kami buat untuk memudahkan konsumen ketika berwisata di Bali. Urgensi dari bisnis ini adalah karena menurut kami pariwisata di Bali adalah peluang bisnis yang potensial. Mengingat lingkungan pasar dari bisnis ini memiliki jumlah konsumen yang besar dan berasal dari berbagai negara. Selain itu juga, bisnis ini masih belum memiliki pesaing yang besar dan masih belum banyak yang terjun ke dalam bisnis ini. Lalu tujuan dari bisnis ini adalah yang pertama, menjelaskan keunggulan dari travel agent Go Vacation, yang dimana menjadi daya tarik bagi konsumen. Yang kedua, melakukan pembuatan bisnis model kanvas yang kemudian menjelaskan 9 blok yang terdapat pada bisnis model kanvas. Yang ketiga, memaparkan serta menjelaskan risiko bisnis, skala prioritas, dan menyelesaikan risiko dan solusi serta rekomendasinya. Yang keempat, mendeskripsikan terkait tantangan internal beserta kompleksitas dalam membuat model bisnis. Yang pertama, deskripsi bisnis. Bisnis ini kami beri nama Go Vacation, yang dimana bisnis ini bergerak pada bidang pariwisata. Bisnis ini berbentuk aplikasi dan website yang menyajikan berbagai pilihan lokasi wisata, terutama di Bali. Dalam menentukan lokasi untuk aplikasi Go Vacation, kami memilih Bali karena di Bali biasanya ada banyak wisatawan asing yang berkunjung untuk wisata. Dengan banyaknya pengunjung lokal maupun pengunjung asing, kami merasa bahwa menetapkan Bali sebagai lokasi utama Go Vacation adalah kesempatan yang pas untuk aplikasi kami. Aplikasi kami konsepnya menyediakan lokasi berwisata, tempat menginap, makanan dan minuman, transportasi antar kota, sampai transportasi untuk pulang pergi. Lalu kita lanjut pada bisnis model kanvas. Pada bisnis model kanvas, value proposition yang kami tawarkan adalah harganya yang dapat dijangkau oleh berbagai wisatawan dan harga tersebut dapat dikustomisasi. Itu nanti kayak cut aja deh. Saya baca BMC ini. Anu itu ya, apa? Kamu apa? Ulang ke deskripsi ya, Bud ya? Deskripsi apa? Enggak, ulangan dari deskripsi ini nanti apa? Kata-kata terakhirnya deskripsi nanti apa bilang ke aku, nanti setelah itu langsung tak pindah ke bisnis model kanvas. Berarti aku baca deskripsi yang terakhir Enggak, langsung ulang deskripsi dari awal. dari awal. Masih tak pause, nanti tak potong.
Oke. Value proposition yang pertama ini dari price yang harganya dapat dijangkau oleh semua wisatawan dan harga tersebut bervariatif. Yang kedua, accessibility, yaitu layanan jasa yang ditawarkan dapat diakses melalui media sosial. Melalui media sosial. Yang ketiga, ada customization. Harga yang ditawarkan bervariatif sehingga budget yang dimiliki bervariatif sesuai dengan budget yang dimiliki konsumen. Terus, kalau value proposition itu kalau BLC itu kan bacanya dari value proposition ke kanan, ke bawah, starter, activity, constructor, baru key resource itu. Mana? Dari kiri kak apa put? Ya dari kiri kanan ya. Dari kiri kanan kak apa sing gampang aja, kak harus sing persis kayak gitu kok. Oke. Itu ke kiri. Customer segment, customer relation, channel, value, revenue. Revenue belakangan dong. Nah, ya. Oke. Tadi Deskripsi bisnis vacation, bisnis yang kami apa tadi aku bilangnya? Bismillah. Kami beri bisnis, jadi bisnis ini kami beri nama anjing. Jadi untuk diagramnya nanti dijelasin nggak? Diagram apa? Di Google Form ya? Hasil survei. Diagram. Hasil survei. Oh, nggak sebanyak 50% memilih gini gitu aja. Terus ya udah buat gitu aja deh. Oke. Tuh, 2, 3. Oke. Yuk. Deskripsi bisnis. Jadi bisnis kali ini kami beri nama Go Vacation. Nah, Go Vacation adalah bisnis yang bergerak di bidang pariwisata. Bisnis ini berbentuk aplikasi dan website yang menyediakan pilihan bagi wisatawan, terutama di Bali, dalam menentukan lokasi untuk mereka berlibur. Karena kami memilih Bali karena di Bali biasanya terdapat banyak wisatawan asing yang berkunjung untuk berwisata. Dengan banyak pengunjung asing dan lokal, kami merasa bahwa menetapkan Bali sebagai lokasi utama Go Vacation adalah kesempatan yang pas untuk aplikasi kami. Aplikasi kami juga konsepnya menyediakan lokasi berwisata, tempat menginap, makanan dan minuman, transportasi antar kota, sampai transportasi untuk pulang pergi. Lalu selanjutnya ada bisnis model kanvas. Customer segment dari bisnis model kanvas kami adalah kalangan remaja hingga dewasa yang berusia mulai dari 17 hingga 45 tahun, yang terdiri pelajar, mahasiswa, instansi, atau corporate. Terus selanjutnya ada channels. Channels kami adalah untuk channels dari Go Vacation ini adalah Salesforce, yaitu menawarkan aplikasi dan website secara langsung melalui media sosial dan sales. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Untuk customer relationship ada co-creation yang memperbolehkan para customer untuk menentukan destinasi hingga akomodasi yang diinginkan. Kemudian ada communities, yaitu mempromosikan jasa kami melalui selebgram lokal. Lalu selanjutnya ada value proposition. Value proposition yang pertama yaitu price yang dapat dijangkau oleh berbagai macam wisatawan dan price tersebut bervariatif. Kemudian masuk ke performance, yaitu menawarkan layanan tour guide dan travel agent dengan kualitas terbaik terhadap konsumen.
Selanjutnya masuk customization, yaitu harga yang ditawarkan bervariatif sesuai dengan budget yang dimiliki oleh konsumen. Lalu ada yang Getting the Job Done, yaitu membantu wisatawan dalam menentukan objek wisata. Yang terakhir ada accessibility, yaitu layanan jasa yang dapat diakses melalui media sosial. Lalu selanjutnya ada activity. Untuk activity, bisnis kami melalui beberapa tahap. Pertama ada proses observasi. Setelah mendapat pesanan dari konsumen, kami berkomunikasi dengan pihak terkait agar segera diproses. Selain itu, kami juga melakukan tahapan marketing. Tahapan ini menawarkan jasa melalui media sosial agar konsumen mengetahui bahwa kami memiliki bisnis ini. Lalu ada key partners. Key partners dalam bisnis kali ini adalah beberapa pihak hotel dan penginapan, manajemen objek wisata, pihak resto, dan pihak penyewaan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Tidak lupa kami juga bekerja sama dengan komunitas tour guide. Lalu revenue stream. Kami mendapatkan revenue dari pembayaran customer akan layanan jasa yang diberikan. Lalu ada cost structure. Dalam pembuatan aplikasi, GoVacation ini mengeluarkan biaya dari value driven, yaitu yang memprioritaskan kualitas dari layanan kami. Kemudian key partner, yaitu biaya kerjasama dengan beberapa vendor. Lalu key activities, yaitu pembayaran jasa untuk promosi di media sosial. Yang terakhir ada key resource, yaitu biaya peralatan akomodasi transportasi, penginapan, dan gaji karyawan. Lalu yang terakhir ada key resource. Untuk key resource, bisnis kami memiliki beberapa aset. Yang pertama, fisikal, ada mobil, minibus, bus, dan villa. Selanjutnya ada human, yaitu karyawan, sopir, marketer, manager. Yang terakhir ada finansial, yaitu bank, equity, dan kapital. Put, Good. put. Oke. Hilang anjing. Hah? Tadi aku masuk nggak suaraku? Baru masuk. Yang sampai mana aku nggak masuk? Barusan kamu ngomong baru masuk. Jadi yang BMC full semua aku masuk. Masuk. Masuk aman-aman. Oh, untunglah anjing. Baru ganti prototipe baru nggak masuk. Mm-mm. Oke. Ya udah, ntar cut aja dimnya, sorry dim ya. Oke. Terus berarti ki langsung kia. Aku berikut adalah prototyping bisnis. Bentar. Berikut adalah prototype bisnis. Saya tak kembaliin ke itu saya. PMC. Yuk. Woi, put. Good. Halo. Yuk. Ah, yes. 1, 2, 3 yuk. Saya aku ganti wifi sih. Anco wifi. Saya iki wifi ini rada lemot. Tak ganti hotspot saya. Tuh udah. Satu udah. Oh, gak muncul sih. Udah dim. Bisa? Dah. Belum? Halo ya. Yuk. 1, 2, 3. Berikut adalah prototipe dari bisnis kami. Berikut adalah prototipe dari bisnis kami pada menu login. Dan ini adalah prototipe bisnis kami dalam menu home. Oke, identifikasi isu sosial, etika, dan profil pada pasar dan konsumen. Yang pertama, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi
karyawan yang bermalas-malasan maupun sopir yang menyetir secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan komplain dari konsumen. Lalu ada website ataupun aplikasi yang tidak dapat diakses dari konsumen karena adanya bug maupun maintenance yang sedang dilakukan, sehingga mengakibatkan konsumen yang ingin menggunakan jasa ini menjadi terhambat. Lalu ada faktor eksternal. Yang pertama ada inovasi dari pihak kompetitor yang menyebabkan konsumen lebih memilih dan tertarik pada kompetitor. Hal tersebut sangat berpengaruh pada bisnis kami, karena hal tersebut dapat menyebabkan kerugian pada bisnis ini. Lalu faktor eksternal yang kedua, adanya tentang rasa nyaman dan aman dari pelanggan untuk menggunakan jasa kami. Di Indonesia sendiri sering terjadi penipuan, terlebih lagi pada sektor pariwisata. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali travel agent yang tidak memberikan kenyamanan pada konsumennya, di mana agen tersebut melakukan tindakan penipuan pada customer-nya yang menyebabkan customer kehilangan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan kepada travel agent lainnya. Hal tersebut kami akan membangun sebuah trust yang tinggi lagi dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Baik, kita masuk ke value proposition canvas. Yang pertama ada customer profile, yang kedua ada value map, kemudian langsung. Oke, kita lanjut ke Baleni. Oke. 1, 2, 3. Baik, kita masuk ke value proposition canvas. Yang pertama ada customer profile, kemudian yang kedua ada value map, yang ketiga ada fit value proposition canvas. Yuk. Yang pertama kita membahas dulu dari customer profile. Yang pertama bisa kita lihat ada gains dari aplikasi kami. Yang kami dapat dari gains adalah mendapatkan data lengkap lokasi destinasi. Yang kedua yaitu mendapatkan akomodasi. Yang ketiga kebebasan memilih tujuan wisata. Lalu yang kedua ada pains, yaitu kesulitan akomodasi. Yang kedua keterbatasan destinasi yang bisa dijangkau. Yang ketiga, keterbatasan informasi tentang destinasi yang ada. Yang keempat, yaitu sistem package yang membuat pelanggan kurang fleksibel. Yang ketiga ada customer job, yaitu mengakses website, menentukan lokasi destinasi, menentukan waktu perjalanan, dan yang terakhir yaitu membayar biaya jasa. Yuk. Setelah kita membahas dari customer profile, kita masuk ke value proposition. Yang pertama bisa kita lihat ada gain creator, yaitu kelengkapan akomodasi, lalu slot untuk setiap destinasi yang dipilih, free konsultasi, dan juga harga yang terjangkau. Lalu yang kedua ada product and service. Yang pertama ada akomodasi, lalu yang kedua ada daftar lengkap destinasi, yang ketiga customizable package, yang keempat ada reservasi. Kemudian yang ketiga ada pain reliever, yaitu kemudahan akomodasi, data lengkap semua destinasi, kebebasan memilih destinasi, yang terakhir yaitu penjelasan terkait setiap destinasi. Baik, kita masuk ke analisis tantangan. Yang pertama yaitu ada analisis SWOT, kemudian yang kedua ada business model environment. Selanjutnya, apa? Oke. Kita masuk ke analisis SWOT dulu. Untuk analisis SWOT yang pertama yaitu strength, berkaitan dengan mengaplikasikan usaha sektor kepariwisataan dalam satu aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu weakness, berkaitan dengan rencana operasional manajemen, kemudian fitur aplikasi baru. Yang ketiga ada opportunities, yaitu kesempatan untuk aplikasi kami masuk ke pasar. Dengan jumlah kompetitor di bidang pengembangan teknologi ini belum ada aplikasi yang hampir stop. Sabar. Iki aku jelasno sing SWOT apa sing di bawah sih iki, sing market force iki. Kamu jelaskan sing di bawah itu enggak apa-apa. Oh, soalnya iki jumlah kompetitor di bidang pengembangan teknologi belum ada. Iki tahu. Kalau ngulang aku sampai strength apa sampai opportunities toh? Ulang ke analisis SWOT ya. Langsung ya. Langsung semua. Oke. Dari awal saja. Oke. Yuk.
Yuk. Baik, kita masuk ke analisis SWOT dan business model environment. Oke, yang pertama kita membahas dulu dari analisis SWOT. Kita bahas setelah kita mengetahui analisis SWOT dari aplikasi kami, kita masuk ke market force, yaitu yang pertama ada market segment, segmentasi pasar dari jasa kami untuk usia 17-50 tahun dan untuk kalangan anak muda hingga dewasa yang ingin berlibur, dan untuk kelas sosial kami menetapkan kelas sosial menengah dan atas. Lalu yang kedua ada need and demand, kebutuhan dan permintaan pasar berasal dari banyaknya pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang ketiga ada market issue, yaitu kesulitan yang dialami adalah karena aplikasi tergolong baru, pastinya akan memerlukan waktu untuk mengenalkan masyarakat luas bahwa ada aplikasi yang dapat membantu Anda berwisata. Kemudian ada switching cost, yaitu biaya yang dikeluarkan dari pelanggan di luar jasa aplikasi ini, biasanya hanya biaya kenaikan harga dari masing-masing tempat wisata. Kemudian ada revenue attractiveness, yaitu daya tarik dari jasa dan aplikasi kami, yaitu biasanya konsumen tidak dapat memilih paket liburan yang untuk mereka sendiri. Nah, dalam aplikasi ini konsumen dapat memilih apa saja tempat wisata yang ingin mereka kunjungi. Kemudian yang kedua ada economic infrastruktur, yaitu infrastruktur dari jasa yang kami tawarkan adalah kinerja dari aplikasi itu sendiri dan juga kemudian pengoperasian aplikasi. Kemudian yang kedua ada commodities and other resources, yaitu komoditas usaha dari usaha kami, yaitu karyawan yang berasal dari Pulau Bali. Sedangkan resources yang kami punya adalah kemampuan, kemudian pengetahuan dari masing-masing karyawan dan pemilik usaha dalam mengembangkan ide bisnis. Lalu ada capital market, melihat kondisi sebelumnya yang sedang mengalami pandemi, hal itu dapat menghambat pasar untuk berwisata karena ada ketentuan dan larangan dari pemerintah. Tetapi karena kondisi saat ini, hal itu dapat membuka peluang bagi kami, meskipun tidak senormal saat tidak pandemi. Kemudian ada global market condition, yaitu kondisi pasar global yang berkaitan dengan meninjau kesuksesan aplikasi kami, melihat jumlah konsumen yang ingin berlibur keluar pulau setiap tahunnya. Lalu ada industry force, yaitu supply and other value chain actor. Kemudian ada new entrants, yaitu karena kami tergolong baru dalam bidang aplikasi pariwisata, maka untuk kompetitor masuk akan tergolong mudah. Selain itu, kompetitor dapat berinovasi dengan mengidentifikasi di mana kelemahan aplikasi kami. Lanjut. Yuk. Oke. Untuk kamu gak sih Wisan? Ya, aku kan iki. Kok jucok iki? Oh. Saya jucok. Saya kecepatan. Emang sampai gini kan? Kamu sampai apa tadi? Oke, 114 sih gimana? Berarti udah selesai. Harusnya sampai 20 sih, Mang. Kok Mang cepet moro-moro? Iya, kok iki kecepet iki ke jucuk. Saya coba klikkan. Terakhir ke slide 14 sih, Mang. Terakhir kayak gini. Siap. Berarti tinggal iki ya kamu ya. Oh, aku sampai slide 20 lek gak salah, Mang. Ya berarti iki kamu konsean. Tapi ki ya wis lek ngono gak apa-apa, paham. Enggak, ini saya bagianmu berarti kan bisnis model. Iya, bagianku. Tak pikir Mang penjelasannya wis jadi satu ambek sing awal Mang, tapi gak apa-apa, engko tak improve no gak apa-apa. Oke. Wis di 1 2 3 yuk. Baik. Lalu kita masuk ke bisnis model environment. Sebenarnya untuk bisnis model environment hampir sama dengan penjelasan analisis SWOT. Untuk industri force dan the key trend, kemudian macroeconomic force, kemudian market force.
penjelasannya hampir sama dengan sebelumnya. Ya. Baik, kemudian kita masuk ke mengembangkan rencana strategi dan untuk bisnis berkelanjutan. Kita masuk yang pertama ada Blue Ocean Strategi. Kami menggunakan Blue Ocean Strategi dikarenakan masih sedikit kompetitor yang memiliki jenis bisnis serupa dan juga jumlah kompetitor tersebut masih dalam hitungan jari. Sedangkan jumlah konsumen yang dapat diserap sangat banyak, mulai dari dalam negeri hingga luar negeri. Lalu yang kedua ada Eliminate, Reduce, Raise, dan Create. Eliminate seiring dengan perkembangan zaman, untuk mobil konvensional akan digantikan oleh mobil listrik, dan mobil yang kami miliki saat ini semuanya berbahan bakar konvensional seperti bensin dan solar. Kemudian untuk Raise, maksud saya untuk Reduce, yaitu menyederhanakan tampilan website maupun aplikasi agar terlihat lebih sederhana. Untuk Raise yaitu meningkatkan promosi GoVacation melalui berbagai iklan dan pada aplikasi media sosial. Lalu untuk Create yaitu menciptakan sebuah aplikasi dan website one-stop service, yang mana aplikasi maupun website tersebut punya fitur yang mampu membantu segala keinginan konsumen. Lalu ada yang ketiga ada kompetitor analisis. Yang pertama ada Traveloka. Kunci kesuksesan mereka yaitu menjadi yang pertama dalam digitalisasi jasa. Yang kedua ada Agoda, yaitu online travel agency yang menjangkau banyak hotel. Lalu yang ketiga ada Airbnb, yaitu agensi yang mengkhususkan hotel-hotel kecil, villa, dan kamar kosong. Yuk. Untuk kompetitor analisis seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ada Agoda yang berasal dari Singapura, kemudian untuk Airbnb yang berasal dari Amerika, kemudian Traveloka yang berasal dari Indonesia. Yuk. Oke, lalu kita masuk ke identifikasi dan mengurangi resiko dan ketidakpastian ide bisnis dengan ide bisnis. Yang pertama ada test card dan learning card, yang kedua validation, yang ketiga ada hasil survei Google Form. Yuk. Untuk test card yang pertama yaitu untuk test card di atas ada hipotesis, tes, metrik, dan kriteria. Dari tahapan tes card di atas, kami percaya bahwa wisatawan akan kesusahan mengakses aplikasi GoVacation karena dalam aplikasi tersebut memiliki beberapa fitur yang sedikit memusingkan. Kemudian untuk learning card yaitu sebenarnya di atas ada hipotesis, observation, learning, dan insight. Kemudian decision dan action. Berdasarkan tahapan learning card di atas, kami percaya bahwa wisatawan terlihat kesulitan dalam melakukan liburan ke Indonesia, khususnya wisatawan asing yang hampir 30% kurang mengetahui tentang bagaimana tempat serta pelayanan pariwisata di Indonesia. Yes. Oke, aku ya. Yuk. Oke. Berikut adalah hasil survei yang gimana kami udah membuat survei ke beberapa teman kami. Kami melakukan survei kepada beberapa orang yang memulai Google Form terkait dengan kebiasaan mereka saat traveling. Kami juga memperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama kita menanyakan sebagian Oke. Kami melakukan hasil survei kepada beberapa orang melalui Google Form terkait dengan kebiasaan mereka saat traveling. Dan berikut perolehan hasil yang kami peroleh. Yang gambar yang pertama itu hasil survei untuk domisili mereka. Kebanyakan orang yang yang traveling yang menggunakan survei kami yaitu berdomisili di Malang. Terdapat di situ 33,3%. Yang kedua, kami menanyakan daerah wisata yang sering dikunjungi oleh teman-teman kami. Di sini muncul hasil dari daerah wisata yang sering dikunjungi yaitu kebanyakan
berkunjung di wisata daerah Bali dengan range 20%. Yang ketiga, kami menanyakan kalau kalian bisa di suatu tempat biasanya menyewa kamar hotel atau langsung ke hotel atau tempat atau lewat aplikasi. Di sini tertera bahwa kebanyakan orang mempunyai kebiasaan dalam menyewa hotel itu secara aplikasi. Di sini terlihat 80% orang menyurvei untuk memakai hotel secara pesan dalam lewat aplikasi. Yang keempat, kami menanyakan untuk kalian liburan ke suatu daerah, prefer dengan wisata yang daerah mana. Di sini tertera bahwasanya sebagian banyak orang saat berpariwisata itu lebih ke jalan-jalan menuju objek wisatanya. Terdapat 66,7% dari keseluruhan. Yang kelima, kami menanyakan soal survei budget. Di sini orang yang berlibur sebagian besar tergantung dengan budget yang disediakan oleh orang tersebut. Yang keenam, kami menanyakan soal survei rencana destinasi. Jadi sebagian orang hasil survei tersebut lebih suka merencanakan destinasi-destinasi liburan yang akan mereka kunjungi. Di situ terdapat 66,7% dari hasil keseluruhan. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, kami mendapatkan 16 responden dari segmentasi customer kami, yakni perempuan dan laki-laki yang berusia sekitar 17-23 tahun. Tahun dengan domisili di daerah Pulau Jawa, yang dimana mayoritas dari mereka sekitar 60% responden memilih Pulau Bali sebagai tempat destinasi wisata yang mereka kunjungi. Mereka menggunakan aplikasi layanan jasa atau travel agent. Tidak hanya itu saja, setelah kami juga melakukan survei terkait budget yang mereka keluarkan untuk berlibur. Dan hasil menunjukkan sekitar 70% responden sudah menyusun budgetnya untuk berlibur ke tempat wisata tersebut. Dari hasil survei budget tersebut, kami juga melihat sekitar 60% responden adalah menentukan destinasi terlebih dahulu untuk berlibur, di mana hal tersebut memiliki kesinambungan terkait dengan perencanaan budget yang sudah mereka rencanakan. Dan yang terakhir, kami melihat 60% responden kami memanfaatkan waktu liburannya itu untuk mengunjungi destinasi wisata di wilayah setempat. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan bahwa GoVacation ini merupakan sebuah aplikasi yang bergerak dalam bidang layanan jasa di sektor pemenuhan kebutuhan dalam berpariwisata di seluruh Nusantara. Dengan adanya aplikasi GoVacation ini dapat membantu para wisatawan lokal maupun internasional dalam melakukan liburan di seluruh Nusantara. Dengan adanya aplikasi GoVacation ini dapat membantu para wisatawan lokal maupun internasional dalam melakukan liburannya di Indonesia, khususnya seluruh Nusantara. Banyak peluang bisnis yang bisa didapatkan dalam pembuatan aplikasi ini. Konsep bisnis dengan bisnis model kanvas dengan value propositionnya cukup jelas dan sesuai dengan realita kondisi yang sekarang, dapat membuat aplikasi ini diterima oleh masyarakat, khususnya para wisatawan mancanegara. Ide bisnis GoVacation ini juga masih termasuk Blue Ocean strategi, karena masih sedikitnya kompetitor kami dan aplikasi kami mempunyai keunggulan fitur-fitur yang dimiliki oleh kompetitor lain. Namun aplikasi kami memiliki pengembangan yang sangat bagus serta memiliki riwayat ketat untuk masalah kepariwisataan. Namun masih ada resiko bisnis yang bisa terjadi kapan saja, seperti kurangnya penggunaan aplikasi yang tidak sesuai dengan target yang sudah dimiliki oleh kompetitor. Namun aplikasi kami menggunakan aplikasi yang menjalankan aplikasi ini. Hal tersebut kami lakukan dengan sebaik mungkin guna untuk bisa merealisasikan
ide bisnis kami agar berhasil dan terlaksana secara bagus untuk target yang maksimal. Lalu, sisanya tidak terdapat lagi permasalahan yang kami temukan pada bisnis plan Go Vacation ini. Sehingga kami mengharapkan terrealisasikannya bisnis ini dan pengembangannya bisnis ini untuk menjadi rencana jangka yang sangat panjang. Untuk yang terakhir, saran untuk mengatasi masalah bisnis kami membutuhkan anggota tim tambahan dengan desain dan profesional IT untuk membangun aplikasi kami dan memaksimalkan kerusakan yang terjadi pada mereka. Selanjutnya, kami juga perlu menguji ulang dan meneliti ulang untuk masalah minat dan harga pasar pariwisata di Indonesia secara periodik untuk memahami tujuan yang ingin wisatawan capai. Demikian presentasi tentang bisnis Go Vacation ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Nice. Panjang banget sebenarnya. Gini aja nih, upload ke YouTube, kasih linknya dulu kayak kemarin. Gininya apa namanya? Referensinya udah kamu ganti apa style, Dim? Apa? Referensinya udah kamu ganti apa style? Di Word udah ada, tapi kan kalau di Google Docs nggak bisa. Nah, coba kirim Word-nya. Apa? Coba kirim Word-nya. Oke, saya stop record.